Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya pengen bahas deskripsi lengkap dari Albedo. Mungkin dari semua karakter di Overlord, hanya Albedo yang sudah diperlihatkan secara utuh deskripsinya. Nah, deskripsi penuh Albedo ini hanya diperlihatkan di Overlord versi anime di season 1 episode 1 di saat Ain sedang melihat deskripsi Albedo dan berkata kalau itu terlalu panjang. Sedangkan kalau versi manga hanya memperlihatkan secuil deskripsi dari Albedo dan untuk versi light novel sama sekali tidak memperlihatkan apa-apa selain kalimat terakhir di deskripsinya. Berhubung saya ketemu sebuah translate deskripsi Albedo versi anime yang sudah ditranslate ke bahasa Inggris oleh Nigel Sama, maka saya akan bacakan deskripsinya di sini. Dia adalah wanita iblis yang memegang gelar Guardian Overseer, yang merupakan posisi tertinggi di makam besar Nazarik. Dengan rambut yang bergelombang dan pupil lemas, kecantikannya mampu melampaui seluruh negeri. Dia bangga dengan posisinya dan menghadapi para penyusup dengan penuh percaya diri. Dia adalah makhluk superior yang bermartabat. Tak peduli seberapa brilian atau berani lawannya, ataupun dia merasa mereka kuat, dia tidak akan pernah mengakui mereka sebagai makhluk yang setara dengan dirinya. Ini dikarenakan dia paham arti dari posisi yang diberikan kepadanya. Kemampuannya sangat cocok dengan gelar Guardian Overseer dengan kecerdasan yang luar biasa dan kemampuan bertarung. Meskipun begitu, dia tidaklah hebat di segalanya. Contohnya, dalam kecerdasan murni, Demiurge berada di atasnya, sementara Shaltir berada di atasnya dalam kemampuan bertarung. Tapi, tidak ada sama sekali di Nazarik yang mampu menandingi kemampuan administratifnya. Sebagai tambahan, kemampuan femininnya, khusus yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga, dia sangatlah luar biasa. Dan sepanjang waktu senggangnya, dia bisa menyapu, menjahit, dan masih banyak lagi. Walaupun alasannya tidak diketahui, dia menikmati kebersihan dan berkeinginan untuk sering bersih-bersih, terutama kemampuannya dalam menyusun buku yang tak mengenal batas. Akan tetapi, dia mengakui hak milik orang lain, sehingga dia jarang membersihkan barang orang lain. Katanya, barang-barang yang menumpuk akibat koleksi dirinya biasanya sangatlah berantakan. Karena itu, masih harus dipastikan apakah dia benar-benar suka sesuatu yang rapi. Ini mungkin saja hanyalah sebuah acting, dengan tujuan untuk dilihat sebagai wanita yang sempurna. Untuk pastinya tidak ada yang tahu, ini terlalu menakutkan untuk dipastikan. Dia selalu tersenyum lembut dan berbicara dengan cara yang anggun, sehingga membuat banyak orang menganggap dirinya sebagai dewi atau malaikat. Kesalahan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditertawakan seutuhnya, karena dia memang dikelilingi oleh atmosfer semacam itu dan bertingkah sebagaimana mestinya. Bahkan, sangatlah wajar jika dia dianggap sebagai dewi. Dia awalnya direncanakan menjadi seorang malaikat dengan posisi yang tinggi, tapi penampilannya malah berubah ketika dia menyatu dengan monster dari Land of Dreams. Karena hal ini, kepribadiannya berubah drastis menjadi sangat kejam dan tanpa ampun, licik, dan juga kasar. Dia membuat musuhnya menderita, dan dia bahagia ketika musuhnya mati dalam keadaan yang menyakitkan. Ekspresi biasanya tampak seperti sedang menahan keinginan hatinya yang terdalam, bagaikan topeng yang ada untuk menyembunyikan keinginannya agar bisa berlaku kejam kepada mereka yang lemah. Jika topengnya hancur, dia bisa saja berakhir seperti Empress Luzi atau Empress Wu Zetian. Akan tetapi, itu akan hanya terjadi jika dia berhadapan dengan mereka yang bukan penghuni Nazarik. Untungnya, bagi mereka yang tidak melayani Nazarik, mereka bisa merasa nyaman dengan topeng yang sangat kuat dan tidak mudah rusak itu. Dia merasa sangat bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai Guardian Overseer dari makam besar Nazarik. Dia juga memiliki telinga di mana-mana untuk mendengarkan informasi. Selain itu, dia juga tersenyum sepanjang waktu, hingga pada tahap orang-orang akan merasa kalau sepertinya dia tidak menunjukkan emosi lain. Senyumannya tidak lebih dari sekedar poker face baginya. Dia juga mampu menunjukkan emosi lain seperti marah, ketidaksukaan, dan tangisan palsu. Wajah anggunnya tidak akan pernah hilang, bahkan ketika dia menyiksa orang bodoh yang menentangnya. Kalau dari penampilan saja, kecantikannya sangatlah sempurna. Kebetulan, dia jatuh cinta kepada Momonga. Oke, itu adalah flavor text dari Albedo atau yang sering disebut dengan deskripsi dari Albedo. Dari deskripsi ini, ada beberapa informasi menarik yang bisa kita ambil. Pertama, di sini sudah dipastikan kalau soal kecerdasan murni, Albedo masih kalah dengan Demiurge yang dikatakan sebagai NPC tercerdas di Nazarik. Kedua, tidak ada sama sekali yang mampu menandingi kemampuan administratifnya. Nah, kalau kalian sudah baca prolog volume 14, kalian bakal tahu kalau Albedo mendapatkan tugas untuk bekerja di dalam ruangan khusus di Nazarik dan mengerjakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Sorcerer Kingdom.
Kalau melihat deskripsinya sebagai NPC terbaik dalam mengurus administrasi, maka akan sangat masuk akal kenapa Albedo yang diutus untuk mengurus dokumen-dokumen itu. Ketiga, di sepanjang waktunya dia menyapu, menjahit, dan masih banyak lagi. Ini menjelaskan kepada kita kenapa setiap kali kita melihat Albedo di kamarnya, terdapat banyak sekali benda-benda hasil jahitan seperti bantal, bendera, bahkan baju pun ada. Dan sangat masuk akal, kenapa di saat scene Ain Soulgon Kudaranai, Albedo bisa memiliki bendera dengan lambang Momonga, padahal bendera itu sudah dibakar sebelumnya. Keempat, penampilannya sangat menyimpang ketika menyatu dengan monster Land of Dreams. Di sini sebenarnya saya agak bingung menerjemahkan kata Land of Dreams, tapi menurut saya kata Land of Dreams di sini mengacu pada dunia fantasi. Sehingga kata monster dari Land of Dreams merujuk pada Succubus yang merupakan monster dalam cerita fantasi. Karena seperti yang kita lihat, penampilan cantik Albedo telah menyatu dengan tanduk dan sayap hitam yang menjadi tanda bahwa dirinya adalah Succubus. Tapi kemungkinan lain, kata Land of Dreams ini adalah penggambaran tentang monster Succubus yang suka bermain dengan mimpi seseorang. Makanya disebut dengan monster dari Land of Dreams. Kelima, disebutkan kalau salah satu sifat Albedo adalah cunning atau licik. Sifat liciknya ini menjelaskan kenapa Albedo sering sekali membuat agenda tersembunyi demi tujuan tertentu. Mulai dari yang ringan, seperti ketika dia bekerja sama dengan Shaltir untuk memenangkan kompetisi di CD drama, hingga yang ekstrim seperti membentuk unit pencarian rahasianya. Jadi jangan heran kalau melihat Albedo yang suka sekali membuat pergerakan tersembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Keenam, di sini disebutkan kalau saja topengnya hancur, maka dia bisa saja berakhir seperti Empress Luzi dan Empress Wu Zetian. Kata-kata ini merujuk kepada Albedo yang harus bisa menahan niatan terdalamnya, karena jika dia tidak mampu mengendalikan dirinya, maka dia bisa saja berakhir seperti sosok Empress Luzi dan Empress Wu Zetian. Nah, Empress Luzi dan Empress Wu Zetian adalah dua nama kaisar perempuan yang pernah berkuasa di masa lalu. Mereka terkenal sebagai perempuan yang hebat, namun penuh dengan cerita kejam. Seperti Empress Luzi yang membuat selir Qi yang dibencinya dihukum mati dengan cara yang kejam, dan juga dia meracuni putra dari selir Qi. Atau Empress Wu Zetian yang diberi julukan perempuan berhati ular, karena dia membunuh saudaranya sendiri, membantai kakak-kakak lelakinya, membunuh para penguasa, dan meracuni ibunya. Dari dua contoh ini bisa kita lihat kalau saja Albedo tidak disetting untuk bisa menahan diri, maka dia bisa saja berakhir menjadi sosok yang sangat jahat dan tidak segan untuk melakukan apapun demi mencapai tujuan yang dia mau, meskipun harus menjadi sosok yang sangat licik dan kejam. Ketujuh, dia memiliki telinga di mana-mana untuk mendengarkan informasi. Kalimat ini menjelaskan kepada kita kenapa di season 3, Albedo bisa punya akses untuk melihat semua pergerakan yang terjadi di Nazarik ketika dia dan Ainz mengawasi para worker yang mencoba menyusup. Selanjutnya, dikatakan kalau barang-barang koleksi Albedo sangatlah berantakan dan tidak ada yang berani mengecek apakah informasi ini benar atau tidak. Ini memberikan penjelasan yang masuk akal kenapa Albedo yang dikenal sebagai sosok wanita elegan bisa memiliki kamar yang berantakan dan penuh dengan pernak-pernik Ainz di sekelilingnya. Dan kata tidak ada yang berani mengecek, itu pun menjelaskan kepada kita kenapa dia melarang para homunculus maid untuk masuk ke dalam kamarnya, karena dia tidak ingin ada orang yang melihat sisi berantakan dirinya. Dan terakhir, yaitu wajah anggunnya tidak akan pernah hilang, bahkan ketika dia menyiksa orang bodoh yang menentangnya. Nah, perkataan ini senada dengan tweet Maruyama kemarin yang mengatakan kalau Albedo adalah wanita cantik atau ordinary beauty. Artinya, tidak peduli sejelek apa ekspresi yang akan Albedo keluarkan, bahkan ketika dia sedang kesal sekalipun, kecantikan di wajahnya tidak akan pernah hilang. Dan sepertinya ini juga berlaku untuk wujud lain dari Albedo yang saat ini belum dikonfirmasi sebagai makhluk apa. Oke, itu tadi adalah pembahasan singkat tentang deskripsi lengkap Albedo dan beberapa informasi kecil yang bisa kita ambil. Setelah mendengar video ini, kalian gak usah repot-repot tulis di komentar, "Bang, kalau deskripsi lengkap Demiurge gimana? Kalau deskripsi lengkap Aura gimana?" dan lain-lain. Karena seperti yang sudah saya bilang di awal, kayaknya cuma Albedo doang yang sudah diperlihatkan deskripsinya secara utuh. Ini tuh sama dengan pembahasan nilai karma kemarin. Kenapa nggak semua NPC disebutkan nilai karmanya, nilai karma Rubedo berapa, Pestonya berapa, Nigredo berapa? Karena percuma kalian tanya, saya pun juga tidak tahu, karena memang belum diceritakan. So, saya harap kalian mengerti. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, terima kasih untuk... kalian bisa baca sendirilah. Sayangnya saya bukan Maruyama, jadi request untuk disebarkan namanya ke seluruh penjuru New World tidak bisa saya kabulkan. Lagian, apa nggak ada nama yang lebih berfaedah selain nama ini?
Kalau beneran tersebar dan terkenal, saya rasa bukannya bangga malah bikin malu. Tapi ya, thanks sudah donasi dan bye.